Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, sebelum Wali Songo menyebarkan Islam di tanah Jawa, ada satu nama agung yang lebih dulu membuka jalan. Beliau adalah Syekh Maulana Maghribi, seorang wali besar dari tanah Maghrib, wilayah barat Islam yang kini dikenal sebagai Maroko. Dalam salah satu riwayat tutur masyarakat Jawa, dikisahkan bahwa Syekh Maulana Maghrib melihat sebuah cahaya yang sangat terang memancar dari arah timur dari tanah Jawa. Cahaya itu terlihat dari tempat beliau beruzlah di wilayah barat jauh, bahkan menembus gelapnya malam dan langit. Penasaran dengan cahaya itu, beliau melakukan istikharah dan memohon petunjuk kepada Allah. Dan Allah lalu mengilhamkan bahwa cahaya itu berasal dari bumi yang kelak akan menjadi tempat tumbuhnya para kekasih Allah. Bumi yang penuh rahasia, namun akan menjadi taman para wali, yaitu tanah Jawa. Berangkatlah beliau menempuh perjalanan panjang, menyeberangi benua dan samudra, hanya untuk satu tujuan, membuka jalan dakwah di tanah yang kelak dihuni oleh para wali besar. Saat pertama kali sampai, tanah Jawa masih dikuasai kepercayaan animisme, kekuatan gaib, dan kerajaan-kerajaan lokal yang diselimuti nuansa mistik. Tapi justru disitulah keistimewaan beliau mulai dikenal. Disebutkan Syekh Maulana Maghribi datang melalui pesisir selatan. Ada yang meriwayatkan beliau sempat bertapa di Gunung Tidar. Ada juga yang menyebut wilayah Parangtritis. Dari tempat-tempat inilah kekuatan ruhani beliau mulai membersihkan energi negatif yang menyelimuti tanah Jawa. Jin-jin penunggu wilayah gelisah, ada yang datang menantang, ada pula yang mencoba menawarkan kerjasama, tapi semua ditolak. Beliau tidak datang mencari kekuasaan, tapi membawa amanat, membuka jalan dakwah Islam dengan penuh kekuatan rohani dan akhlak para sufi. Salah satu karamah beliau yang paling masyhur adalah kekuatan doanya yang mampu menundukkan tempat angker hanya dengan duduk tafakur dan menyebut asma Allah. Dari sinilah perlahan masyarakat Jawa mulai mengenal sosoknya. Mereka yang sebelumnya menyembah pohon, laut, dan gunung mulai tersentuh oleh cahaya Islam yang dibawa beliau, bukan dengan kekerasan, tapi dengan akhlak, ilmu, dan keistimewaan ruhani yang luar biasa. Syekh Maulana Maghribi menjadi sosok perintis pelurus kiblat rohani di tanah Jawa, hingga akhirnya dakwah Islam jadi lebih mudah diterima saat Wali Songo datang beberapa generasi setelahnya. Dan sebelum benar-benar mendarat di tanah Jawa, Syekh Maulana Maghrib lebih dulu melewati lautan luas bersama para pengikutnya. Perahu mereka sempat diguncang ombak besar saat melintasi laut selatan, tapi beliau tak panik. Beliau justru sholat 2 rakaat di atas kapal, lalu menjadikan doa. Saat itulah langit malam seperti membelah. 3 titik cahaya muncul dari balik awan, turun perlahan ke arah yang berbeda-beda. Salah satunya mengarah ke sebuah tempat sunyi di utara, daerah yang kini dikenal sebagai Gunung Tidar. Beliau pun berkata, "Kesanalah kita menuju, di sana ada cahaya, di sana ada keberkahan." Dan benar saja, setelah sampai di daratan, rombongan Syekh menempuh perjalanan jauh melewati hutan, sungai, dan lembah. Di sepanjang perjalanan, beliau terus membaca wirid dan sholawat. Aura kedatangannya seperti membawa ketenangan. Dan yang menarik, menurut kisah turun-temurun masyarakat sekitar, sebelum kedatangan Syekh Maulana Maghribi, banyak penduduk bermimpi aneh selama 3 malam berturut-turut. Mereka melihat sosok asing berjubah putih turun dari langit, membawa tongkat lalu menancapkannya ke bumi. Sekejap tanah menjadi subur, air memancar, dan angin bertiup sejuk. Beberapa hari setelah mimpi itu, benar saja datanglah Syekh Maulana Maghribi. Sosoknya persis seperti dalam mimpi. Masyarakat pun menyambut dengan takzim dan rasa hormat yang dalam. Namun perjalanan spiritual beliau belum selesai. Gunung Tidar yang dituju bukanlah tempat biasa. Dulu tempat itu dikenal sangat angker, disebut sebagai sarang jin jahat dan tempat semedi para dukun hitam. Tapi Syekh Maulana Maghribi tak gentar. Beliau berdiri di puncak gunung, lalu menancapkan tongkatnya sambil mengucap, "La ilaha illallah."
Seketika tanah berguncang ringan, angin berhenti, dan konon para jin yang menempati tempat itu berlarian pergi. Sejak saat itu, Gunung Tidar berubah menjadi tempat yang penuh cahaya, tidak lagi menyeramkan, justru menjadi pusat spiritual dan tempat para pejalan rohani mencari keberkahan. Tongkat beliau tertancap kuat di puncak gunung, dan oleh para ulama kemudian, tempat itu disebut sebagai pakunya tanah Jawa. Tak hanya kisah menundukkan daerah-daerah angker, dalam berbagai cerita rakyat yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Syekh Maulana Maghribi juga dikenal dengan sebutan Mbah Atas Angin. Julukan ini bukan tanpa sebab. Konon, kekuatan spiritual beliau membuatnya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap mata, seperti ditiup angin dari atas. Terkadang beliau terlihat di Gunung Gora, lalu beberapa hari kemudian muncul di Gunung Slamet, bahkan hingga ke Gunung Keraton, tanpa ada satupun yang melihat bagaimana beliau bisa berpindah. Dalam satu riwayat tutur masyarakat Dieng, beliau pernah mengalami penyakit gatal parah saat dalam perjalanan dakwah. Namun, setelah memanjatkan doa dan mandi di mata air panas yang kini dikenal sebagai pancuran pitu, penyakit beliau sembuh seketika. Sejak saat itu, tempat tersebut diyakini sebagai petilasan karamah beliau dan hingga kini tetap dikeramatkan. Cerita-cerita seperti inilah yang membuat nama Syekh Maulana Maghribi tak pernah lepas dari aura mistik yang kuat, namun tetap syarat dengan nilai keislaman yang dalam. Dan sahabat Indosyariah yang dirahmati Allah, itulah sekelumit kisah awal tentang Syekh Maulana Maghribi, sang pelopor dakwah Islam di tanah Jawa. Seorang wali agung yang tidak hanya menapakkan kaki, tapi juga menancapkan cahaya di bumi penuh misteri ini. Dengan keramah, akhlak, dan kekuatan rohani, beliau menyiapkan jalan bagi dakwah Wali Songo kelak. Namun bukan hanya kisah mistiknya yang membuat beliau dikenang, melainkan juga amalan dan doa-doa beliau yang hingga kini masih diamalkan oleh sebagian pejalan rohani. Doa-doa yang diyakini membawa keberkahan, penjagaan, dan kekuatan spiritual bagi siapa saja yang membacanya dengan niat yang tulus. Berikut ini beberapa amalan dan doa yang dinisbatkan kepada beliau, yang hingga kini masih dijaga dan diajarkan dalam beberapa jalur tarekat maupun majelis keilmuan. Yang pertama, Hizib Maghribi, doa untuk perlindungan dan kekuatan rohani. Hizib ini dikenal luas sebagai warisan doa Syekh Maulana Maghribi. Biasanya diamalkan untuk memohon penjagaan dari gangguan makhluk halus, ilmu hitam, hingga bala gaib yang tak kasat mata. Dalam tradisi tarekat, hizib ini disebut juga sebagai tameng gaib bagi mereka yang istiqomah membacanya. Berikut penggalan dari Hizib Maghribi yang umum diamalkan. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu, wa anta rabbul arsil azim. Zikir ini dibaca 7 kali setiap malam atau 3 kali setelah sholat subuh dan maghrib. Amalan ini telah disebut dalam beberapa manuskrip Jawa kuno dan dijaga di beberapa pesantren salaf di wilayah Jawa Tengah dan Jogja. Yang kedua, doa pembuka hati dan penerang jalan rohani, dikenal sebagai doa para perintis dakwah di Tanah Baru. Konon, Syekh Maulana Maghribi membaca doa ini setiap kali memasuki wilayah baru dalam dakwahnya agar hati penduduknya terbuka dan cahaya Islam bisa masuk dengan mudah. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wa nawwir qalbi binuri hudak waj'alni miftahon lil khair wa mighlaqon lisyar. Artinya, ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu, terangilah hatiku dengan cahaya petunjukmu, jadikanlah aku pembuka kebaikan dan penutup segala keburukan. Yang ketiga, zikir Asma Jawa, rahasia para sufi. Ini salah satu zikir lokal yang dipercaya diturunkan dari Syekh Maulana Maghribi kepada para ulama Nusantara. Mengandung gabungan antara Asmaul Husna dan bahasa lokal agar mudah diterima masyarakat saat itu. Dibaca saat malam sunyi atau ketika menghadapi keputusan besar. Ya Nur, Ya Haq, Ya Fattah, Ya Latif. Kemudian dilanjut membaca kalimat Jawa. Ya Allah, padangno atiku, bukakno dalanku, alusno atiku, manungso sing ketemu aku. Meski tak semua jalur tarekat menyebut sanad pastinya, zikir ini tetap hidup di masyarakat hingga hari ini, khususnya di daerah pegunungan dan pesisir selatan Jawa.
Yang keempat, doa menolak bala dan membersihkan tempat angker. Dalam banyak kisah, Syekh Maulana Maghribi dikenal mampu menjinakkan tempat-tempat angker hanya dengan duduk tafakur dan membaca kalimat ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah haqqan haqqan ya Rabbi nafis kurbati wa farrij hammi wa nawwir dari. Artinya, tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Sungguh benar adanya, wahai Tuhanku, lapangkanlah kesempitanku, hilangkanlah kesedihanku, dan terangilah rumahku. Doa ini sering diamalkan saat menempati rumah baru, membersihkan tempat usaha, atau saat suasana terasa berat dan gelap. Yang kelima, doa pembuka rezeki dan keberkahan wilayah. Sebagai seorang dai pengembara, Syekh Maulana Maghribi tak hanya berdakwah, tapi juga memohon agar tempat-tempat yang beliau datangi diberkahi Allah, agar menjadi pusat pertumbuhan ilmu dan kemakmuran. Allahumma ja'al hadhil arda daru barakatin wa syakinah waftah laha abwaba rizqika wa nurik. Ya Allah, jadikanlah tanah ini sebagai tempat yang penuh keberkahan dan ketenangan. Bukakanlah baginya pintu-pintu rezeki dan cahayamu. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, Syekh Maulana Maghribi bukan hanya dikenal karena asalnya dari negeri jauh, tapi karena ketulusan dakwahnya, karomahnya, dan warisan rohani yang ia tinggalkan di bumi Jawa. Amalan-amalan ini adalah jejak keberkahan yang kalau kita amalkan dengan hati yang ikhlas, bisa menjadi sebab terbukanya pintu rezeki, ketenangan, dan penjagaan Allah. Tapi jangan lupa, sebagaimana beliau selalu tanamkan dalam dakwahnya, yang paling penting dari semua amalan adalah keikhlasan dan azab kepada Allah, karena tanpa itu lafaz hanyalah jadi suara. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keberkahan hidup kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan saran pribadi dari kami agar selalu mengingat salawat sallallahu ala Muhammad. Dengan salawat segala urusan akan jadi mudah, rezeki bertambah dan berkah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi